Tidak pernah, silakan Anda browsing. Sampai tahun gajah pun tidak akan pernah ketemu. Ada tokoh agama mengatakan dunia ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan kesyirikan. Dan kesyirikan yang sangat beragam. Kesyirikan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ulama semua tidur. Kita akan menyampaikan satu hal yang sangat teramat penting, yaitu ujung atau ending seperti apa kita ini. Ini benar-benar ending manusia, endingnya umat Islam. Jadi ini patokan akhir. Maka ini harus jadi arah, titik tujuan kita. Jelas, sangat amat jelas ya. Kita akan kutip dalam sebuah hadis sahih ya. Jangan main-main ini. Ini pernah dikupas tapi selintas. Kenapa dulu selintas? Saya ingin sekaligus uji coba. Terakhir, benarkah, bukan benarkah, tapi saya ingin mempraktekkan minimal di sini. Begitu dahsyatnya, rekan sekalian ya, membaca hadis ini bagi orang yang tersentuh tentu akan bergetar. Tapi bagi anda-anda yang kemungkinan tidak akan selamat, bagi anda selamat ya biasa-biasa aja. Gak ada artinya. Tapi jujur saja, mau tahu tidak? Saya 3 hari setelah baca ini ingat terus. Ya normal tidur, cuma suruh tidur, Masya Allah, kok sedemikian berat ya. Kok takdirnya umat Islam ini kok begini ya. Jadi bagi anda di sini silahkan, yang tahu kan hati anda sendiri. Kalau anda tersentuh dan ingin berubah, lihat dalam beberapa hari ke depan ada nggak perubahan yang belum berubah. Kalau belum berubah, mohon maaf, ini jangan-jangan anda bagian dari 990 orang itu ya. Rekan sekalian, pada pagi ini kita akan membahas, mendalami, sudah membahas tapi mendalami betul sekarang. Dan hasil uji coba yang saya lakukan, tanpa teman-teman paham, tanpa teman-teman tahu, tapi saya uji coba ya, nanti kita jelaskan. Yaitu bertemakan hanya 1 orang dari 1000 orang anak cucu Adam yang selamat dari api neraka. Jadi 999 orang masuk neraka. Hadis riwayat Muslim saya sampaikan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat Allah berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, keluarkan penghuni neraka. Nabi Adam bertanya, wahai Tuhan, berapa jumlah penghuni neraka? Allah menjawab, dari setiap 1000 999 akan masuk neraka. Ya. Jadi hanya 1 yang selamat. Mungkin teman-teman belum ngeh ini. Saya tahu, belum ngeh. Oh, mungkin 1 orang itu kita. Tapi perhatikan ya. Ini saya ambil beberapa tafsir
dari para ulama terdahulu tentang hadis ini. Kita coba merujuk kepada para ulama terdahulu, ya. Tafsir hadis ini semua, ya. Dalam hadis ini baginda Nabi Muhammad SAW mengistilahkan atau menyampaikan dialog antara Allah dan Nabi Adam alaihissalam pada hari kiamat. Allah memerintahkan Nabi Adam untuk mengeluarkan penghuni neraka, mengeluarkan. Dan ketika Adam bertanya berapa banyak mereka yang harus dikeluarkan, hanya 1 orang dari 1000 orang. Jadi 999 itu ya ahli neraka. Baik, sampai sini saya yakin teman-teman belum sadar juga. Saya yakin. Nanti sadarnya. Untuk menimbulkan rasa takut akan azab Allah dan selalu berharap pada rahmat, ya. Baik, sampai situ mungkin teman-teman masih juga belum tersentuh. Mari kita hitung. Anak cucu Adam itu kan termasuk juga non-muslim. Ya. Betul tidak? Betul. Mau non-muslim atau ateis atau apapun lah, namanya cucu Adam. Jadi kita itu juga keturunan Nabi. Siapa bilang hanya Ba'alawi? Ya. Mengklaim hanya cucu Nabi. Kita juga Nabi, turunan Nabi Adam, ya, minimal begitu. Jadi kalau 1 dari 1000 orang berarti berapa persennya? 0,1%. Persen loh. 0,1. 0,1 persen. Sekali lagi persen nih. Bukan 1%, bukan. 0,1%. Jadi total, ini bayangkan yang hari ini saja hidup, yang hari ini masih bernapas. Kita tidak hitung yang sudah meninggal lah, susah ngitungnya. Sekarang aja angka statistik yang jelas, yang gampang kita ambil data di browsing dimanapun, menunjukkan bahwa penduduk dunia 8 miliar lebih. Baik muslim maupun non-muslim. Berarti dari total manusia yang selamat, bisa jadi sekarang statusnya kafir, bisa jadi statusnya non-muslim, tapi tidak tahu bulan depan, tahun depan menjadi muslim. Baik, totalnya hanya 8 juta orang. Dari 8 miliar, kalau hanya 0,1%, berarti yang selamat masuk surga hanya 8 juta orang. Itu gabungan seluruh non-muslim saat ini. Sangat amat terkecil. Makanya jangan heran. Di situ kan ulama mengatakan Adam terkejut dengan apa yang informasi dari Allah itu. Suruh mengeluarkan orang dari neraka. Dan hanya 1. Ya. Umat Islam saat ini jumlahnya 2,2 miliar orang. Jika perbandingannya kurang lebih sama, anggap sajalah perbandingan itu kita ambil porsi yang sama. Ya. Atau katakanlah karena non-muslim pasti masuk neraka dan hanya muslim, maka kita anggap 2 kali lipat sajalah, ya. Kalau perbandingan 0,1%, maka jika 2,2 umat Islam, ya, dipresentasikan
dalam proporsional ya. Silakan itu 2,2 kali 0,01%, 0,01%, bukan 1% lagi. Kalau proporsional ya dihitung, maka hanya 220.000 orang. Oke, katakanlah perbandingannya kan non-muslim udah pasti masuk neraka sampai detik terakhir nyawanya merenggang ya. Baiklah, 2 kali lipat, maka hanya 440.000 orang. Katakanlah 3 kali lipat dari jumlah 0,1%, hanya 660.000 orang. Amat sangat sedikit dibandingkan dengan 2,2 miliar orang muslim. Masya Allah ya. Seharusnya kita bergetar dengan hadis ini. Hadis ini sahih, bayangkan ya. Para ulama sepakat hadis ini sahih. Silakan menyalahkan hadis ini. Mungkin kalau doib saya atau maudhu, saya mungkin tidak berani, agak kurang berani menyampaikan kepastian ini. Tapi karena ini hadis sahih dan jelas makna tafsiran dari para ulama, ini bukan hiasan atau perumpamaan atau ibarat, bukan. Tafsir ulama jelas. Jadi ini luar biasa. Dari 2,2 miliar orang yang masih hidup umat Islam, bayangkan kalaupun 3 kali lipatnya persentasenya dari anak cucu Adam, karena kecenderungan kita ada peluang masuk surga dibandingkan non-muslim, maka jika pun 1 juta, anggap saja 1 juta, itu tetap saja teramat sedikit sekali. Jadi persentasi umat Islam yang selamat hanya 0,027 kalinya dari jumlah umat Islam itu sendiri, ya, luar biasa. Sekali lagi, ketika saya membaca ini, saya 3 hari ingat terus bagaimana caranya ini. Kita bagian dari orang yang bisa menolong, ya, bagian orang yang berperan. Saya memutar otak, bagaimana ini dengan kita tidak berdaya ini. Kita kan tidak berdaya kecuali bicara saat ini. Maka mudah-mudahan saja pada saatnya, kalaupun hari ini di mata Allah hanya ada 100.000 orang umat Islam yang selamat, mudah-mudahan kita masih punya kesempatan menolong sekian ratus ribu orang lagi dari jumlah total yang umat Islam yang selamat, ya. Rekan sekalian, pertanyaannya, masuk akal nggak ini? Pasti tokoh-tokoh agama, wah nggak masuk akal. Ulama banyak di Indonesia, ustadz-ustadz, kiai-kiai ditotalkan bisa ratusan ribu. Begitu jawabannya, pasti. Penghafal Quran sudah jutaan sekarang, ya. Bahkan, mohon maaf, kan semua mengklaim kebenaran. Muhammadiyah insya Allah ahli surga semua karena paling benar. NU juga begitu, ya. Jamaah tabligh begitu, jamaah tabligh jumlahnya mungkin 5 juta, 10 juta di dunia. Ah, nggak benar ini, ya. Pasti dan pasti itu jawabannya.
artinya secara tidak langsung menyalahkan Nabi. Ingkar sunnah berarti tidak percaya dengan apa yang Nabi sampaikan. Tapi saudara sekalian, jika kita cermati benar masuk akal, betul 1000% apa yang Nabi sampaikan betul. Dari mana hujahnya? Dari mana analisanya? Baik, kita akan sampaikan. Kalau jawaban umat Islam saat ini tadi, oh nggak mungkin, ini kan isyarat ini, bukan hitung-hitungan begitu, pasti begitu ngelesnya. Oh ini sih simbol, ini sih ya begitu, pasti. Padahal jelas tadi para ulama mengisyaratkan ini adalah hal yang real. Baik rekan sekalian, masuk akalnya di mana? Pertama, bagi kita yang sudah percaya dengan Al-Mahdi, walaupun Al-Mahdinya masih terpuruk, walaupun Al-Mahdinya masih jauh dari harapan kita, walaupun Al-Mahdinya masih berimang dengan dosa, dengan kesalahan, kekeliruan, tapi kita sudah paham, karena kita melihat Allah, kita melihat isi mubasyiratnya, maka insya Allah kita paham. Ada yang bisa jawab? Coba. Pelaku syirik zaman kita. Satu, betul. Nih, contoh orang yang sudah percaya dengan Al-Mahdi. Mubasyirat Al-Mahdi. Pelaku syirik sudah menunjukkan hampir merata. Penghafal Quran, mohon maaf, mayoritas pelaku syirik. Karena berpaham banyak yang keliru mendefinisikan syirik. Mohon maaf, mayoritas bahkan para kiai, para syekh, banyaklah, hampir semua di Timur Tengah pun ulamanya banyak, tapi tidak pernah kita mendengar ada satu negara yang tidak melarang umatnya untuk memajang foto di rumah, di jalan, dan sebagainya. Tidak ada. Mayoritas masih menghalalkan. Padahal jika kita mendengar mubasyirat yang disampaikan Al-Mahdi, itu adalah bagian dari syirik. Sesuai sebetulnya dengan kelompok kecil yang sebelum Al-Mahdi muncul, sudah ada keyakinan itu. Ada kelompok kecil yang mengatakan syirik itu memang. Dengan hadis begini-begini. Tapi mayoritas mengingkarinya. Dengan alasan itu, ini, dan sebagainya. Berdasarkan tafsir ulama itu, ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal, sekali lagi, ulama juga manusia. Bisa jadi keliru, dan sebagainya. Satu, tuh, terjerat dengan kesyirikan. Wajar. Kalau mayoritas syirik. Walaupun tadi orang-orang yang mengatakan alibi, nggak mungkin. Ulama di Indonesia itu ada 100.000. Lalu kemudian lulusan pondok pesantren sudah puluhan juta. Mereka kan ahli surga katanya. Lalu penghafal Quran mungkin di Indonesia barangkali ya, di Indonesia aja lah. Sudah jutaan barangkali ya. Dosen-dosen agama, penceramah banyak tuh, pertebaran. Masa mereka di neraka begitu? Itulah pasti jawaban. Pasti. Karena saya sudah coba tes beberapa hal ini semua ya. Dan ternyata betul, pemahamannya sama begitu. Yang kedua apa kira-kira? Baik. Gini, pertama pelaku syirik memang merata. Jadi masuk akal. Oke, kalau tidak syirik, katakanlah di rumahnya nggak panjang foto, nggak sujud ke seseorang, nggak cium tangan sampai ruku, nggak cium tangan sampai kayak sujud, ya. Oke, tidak begitu, karena dia sadar. Tapi ingat,
terjerat lagi dengan pengikut Dajjal. Salah satunya apa coba? Asobiah, taklid buta dengan kelompoknya masing-masing. Kitab-kitab ulama mengatakan itu, bahwa pengikut Dajjal itu asobiah salah satunya. Taklid buta dengan kelompok. Jamaah tabligh kelompok gue paling benar. NU paling benar karena sanad keilmuannya nyambung ke Rasulullah. Orang Salafi mengatakan, wah begitu. Terus semua mengklaim kebenaran. Itulah yang menjerat banyak orang lagi terhadap kemungkinan tidak selamat. Bayangkan, ya. Semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi lupa bahwa asobiyah ini menjeratnya. Dan ini sesungguhnya menghancurkan Islam. Karena jangan lupa, diperkuat dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, dari 73 golongan umatku, hanya satu kelompok, satu golongan, satu pemikiran yang selamat. Itu kan pas banget itu dengan persentase tadi. Diperkuat dengan hadis itu, ya. Semakin membenarkan apa yang disampaikan dalam hadis tadi. Hanya satu. Lihat, di dalam hadis yang lain, dari 73 kelompok golongan umat Islam, bayangkan, hanya satu. Dahsyat sekali, ya. Baik, apalagi kira-kira akan terjadi apa? Ya, banyak. Jangan-jangankan, kan sekalian, ini unik. Pembelajaran bagi kita. Jangankan jauh-jauh. Di mata kita saja nih, yang dekat dengan kita, para helper. Bikin hadis-hadis sendiri. Bayangkan. Keluar fatwa, jangan mendengarkan mimpi lain. Coba share mimpi lain ke grup dia. Langsung dikeluarin. Mimpi Qasim saja. Itu bikin hadis namanya. Padahal jelas hadis baginda Nabi Muhammad SAW, mubasyirat itu akan diterima oleh banyak umat muslim. Bahkan jelas di dalam mimpi Qasim sendiri akan ada helper lain, umat lain yang mimpinya sederajat dengan Qasim, sederajat dengan Al-Mahdi, sederajat itu mimpinya, dan mengagumkan. Jadi bukan lagi tingkatan Bahlul, para helper yang ada di sekeliling ini dia, Ghulam Ahmad, di Kisapno itu, bukan Bahlul saja, tapi sudah menyesatkan. Bahlul masih mending lah, ada kesempatan masuk surga. Tapi kalau menyesatkan, maaf, sulit. Dan terbukti, mereka tutup telinga. Coba, padahal kita sudah sering ngomong. Udah jelas salah, keliru. Gak mau dengar mimpinya sendiri Qasim. Harusnya di grupnya welcome mimpi yang lain. Kita analisa bersama. Ini mimpi benar gak? Ini keliru. Gak usah. Ini meragukan. Gak usah. Begitu harusnya. Sehingga mereka tersesat. Padahal petunjuk yang lebih rinci itu ada di dalam mubasyirat teman-teman. Kalau kita pelajari, mimpi yang Qasim kan global sifat. Tapi rinciannya ada dalam mimpi-mimpi teman-teman sekalian. Baik mengenai Indonesia, mengenai yang lain. Mereka lupa mereka. Pura-pura tidak tahu atau menyingkirkan hadis yang lain. Ada hadis lain yang perlu diikuti sebelum Al-Mahdi. Baik itu Al-Mansur, Al-Haris, Al-Haras, dan yang lain-lainnya. Itu luar biasa, ya. Jadi lihat, jangankan yang belum percaya Al-Mahdi, yang sudah percaya Al-Mahdi pun coba perhatikan, ya. Berikutnya apa coba? Orang susah untuk selamat. Sepertiga di dalam peperangan kabur. Pernah nggak mendengar hadis itu? Nah, konsekuensinya apa kata Nabi?
munafik. Tuh. Calon ahli neraka juga. Ya. Belum lagi nanti masa kekeringan. Banyak orang yang tepar. Bahkan digambarkan di dalam hadis Nabi, nanti itu ada yang justru berhayal ketemu Dajjal saja sudah. Supaya hidup selamat. Perutnya terisi dan sebagainya. Ya. Lalu terjaga lagi oleh fitnah al-hars, saling bunuh-bunuhan, di mana yang membunuh dan dibunuh sama-sama berdosa. Jadi kan sekalian, kalau kita lihat ini semua, maka menjadi masuk akal. Sangat amat masuk akal. Kita ini yang terbina, bayangkan, dalam kelompok kecil, sudah sangat terbina semua. Setiap hari anak-anak remaja di sini belajar, lebih fokus belajarnya ya. Yang kedua, terbina dengan kajian-kajian yang langsung begini. Yang ketiga, terbina dengan komunikasi antar kita sendiri di luar dari formal. Terjaga, bahkan keluar sekampung di sini, keluar tanah ujul harus izin, tidak dipermudah, main bebas keluar. Bayangkan, kebayangkan, yang terbina sedemikian rupa saja, lewat saja sedikit pengawasan. Saya sengaja, oke, ambil handphone, tuh lupa, silahkan, tapi manfaatkan untuk kepentingan dakwah. Saya ingin uji coba yang terbina di sini saja, ternyata masih ada remaja yang tidak pernah laporan ke saya, padahal punya handphone. Yang kedua, kalaupun laporan paling dikerjakan hanya 5 menit, saya tahu, nge-share begitu hanya 5 menit selesai. Tapi sesekali saya suruh Sek Jamilah, setiap kali ngomong main handphone terus, pegang handphone, non-stop. Bayangkan. Contoh, ya, ini menarik ya. Itu menandakan sebuah fakta. Sebuah fakta itu, yang begitu berat sekali. Bayangkan kita yang ada di kota-kota. Bayangkan. Yang ada di kota-kota nih. Bagaimana ini? Yang anaknya tidak jelas main kemana, ya, bisa dibayangkan. Maka jika anak kita diizinkan pacaran, maka 99% mungkin sudah seperti suami istri, karena di handphone itu semua bisa dibuka. Bahkan saya sendiri sering kaget di Facebook. Kalau saya buka Facebook nih, makanya saya jarang di beranda. Waduh, kadang-kadang muncul sesekali itu iklan, idenya temanya apa, di bawah itu ada iklan tuh, iklan perempuan telanjang. Coba ini, kan penasaran. Mas, suara betul ya, kemarin Mas ada bilang ya, berarti sering buka itu. Diiklanin sekarang, bayangkan. Bahkan saya kemarin, Masya Allah, baru tahu itu ada iklan menjual video-video porno, tapi disebut enggak porno, video XXX, pakai flash disk, bayar COD. Wallahi, saya baca iklan. Ya Allah, ya Allah. Bayangkan, ya. Dahsyat. Jadi bisa dibayangkan, hampir semua remaja kita ini tidak lepas dari pacaran, bahkan dari SMP, dari SMA, apalagi kuliah. Dan saya entah kenapa punya keyakinan, apalagi pacaran SMA, kuliah yang sudah kos-kos sendiri, sepertinya sulit lepas
dari pacaran hanya sekedar pacaran. Saya punya insting, punya naluri, punya prasangka bahwa mayoritas sudah terlibat jauh, seperti pacaran itu sudah seperti kampungan kalau tidak sampai hubungan suami istri. Dan kita dengar 20-30 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ada penelitian, ingat nggak? Ternyata dari sekian persen jumlah anak SMA pernah berhubungan pada luar biasa. Kalau tidak salah lebih dari 50%. Kalau nggak salah 60% itu hasil penelitian. Berapa kali penelitian? Sama hasilnya. Dahsyat. Ini sebuah fakta. Wahai tokoh agama, wahai negara, wahai pemerintah, ini fakta. Wahai MUI, jangan hanya berebut sertifikat halal saja, tapi juga perhatikan apa yang menjerat umat Islam saat ini di lapangan, ya. Masya Allah, luar biasa. Maka dari itulah apa yang harus kita lakukan? Melihat sikap kita ini, melihat fakta yang terjadi saat ini. Maka betul perlu satu tangan besi. Nabi Muhammad menggambarkan bahkan jika Dajjal, baik sihirnya, Dajjalnya belum muncul karena ingat, Dajjal tidak akan terlihat. Ini hadisnya. Maksudnya bukan tidak terlihat seperti jin begitu, bukan. Manusia biasa, tapi orang tidak sadar itu Dajjal. Ini hadisnya nih, ya. Rasulullah bersabda yang bermana, bersegeralah kamu semua untuk melakukan amalan-amalan yang baik sebelum datangnya 7 perkara ini. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari 7 itu, 1 beliau mengatakan begini, Nabi. Atau kamu menunggu kedatangan pengaruh. Nih pengaruh. Lihat. Artinya nih, dalam teksnya itu pengaruh. Bukan sosok Dajjalnya loh. Pengaruh Dajjal yang dirinya adalah seburuk-buruknya makhluk, tidak dapat dilihat, yang memang dinantikan kedatangannya. Itu kata Nabi, tidak bisa dilihat. Betul, saya setuju itu. Siapa yang bisa melihat Dajjal? Orang yang benci dengan perbuatannya atau orang mukmin. Mohon maaf, orang mukmin sekarang ini, mohon maaf. Mungkin ya, walau alam, hampir tidak ada barangkali. Wah, enggak, saya salafi itu ketat. Tapi tidak percaya mubasyarah itu gimana? Tidak taat, betul tidak? Lah, bagaimana kan mukmin itu totali patuh, taat kepada Allah, tidak terkecuali. Oke, dahsyat, ya. Dengan sekalian, jadi terkait dengan tadi, ini saya uji coba. Wahai seluruh umat di dunia, kami ini di tanah Ujlah uji coba terhadap anak-anak gadis yang 14 tahun, 16 tahun, 17 tahun di sini ada banyak uji coba nih, ya. Mereka sudah terbina, tertarbiyah kita di sini, walaupun setengah tidur kadang-kadang, tapi minimal sudah terbina dengan baik dibandingkan dengan orang-orang luar, remaja luar. Tapi dikasih kesempatan sedikit saja, dengan amanah tertentu, lewat. Bayangkan. Jadi apa solusinya? Memang harus dengan ketegasan. Nabi mencontohkan apa tuh? Kalau muncul Dajjal, pengaruh Dajjal.
Nabi mengatakan jika muncul Dajjal dan pengaruhnya, ini di sini kan tidak bisa dilihat, maka ikatlah anak istri. Itu merupakan isyarat harus dengan tegas, jika perlu dengan kekerasan. Diikat badan itu kekerasan bukan? Bagian dari kekerasan fisik soalnya. Betul kata Nabi, ini darurat. Tidak bisa situasi darurat ini hanya dengan himbauan. Mari kita uji di sini. Saya sudah sering, wahai awat-awat di sini, kalian sudah dewasa, 14 tahun ke atas sudah dewasa, apalagi di sini tiap pagi menghafal Quran. Bayangkan, Quran isinya kemana gitu. Ya, rekan sekalian, maka tidak ada lagi cara kecuali memang apa yang sudah Nabi perintahkan. Tegas, keras. Karena ini pasti darurat, ini pertaruhan hidup. Maka di tanah Ujilah kita memberikan contoh. Ternyata godaannya, mudaratnya 99%, manfaatnya hanya 100%. Dan ini warning bagi siapapun di rumah yang nonton ini. Sampaikan hasil rekam ini kepada orang-orang tua, ya, bahwa Anda sulit untuk selamat, apalagi dengan anak-anak Anda yang pegang handphone bebas kemana-mana. Di sini saja sudah nyampak penelitian saya, sulit. Baik, jadi ini sebagai contoh kepada umat di dunia, supaya orang-orang luar negeri pun, orang Timur Tengah manapun bisa baca. Ini peringatan keras dari kita mewakili baginda Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang tergerak, bergetar hatinya dengan analisa ini, insya Allah itu satu tanda Anda sendiri yang akan bisa membaca diri sendiri. Apakah saya tergugah dengan apa yang Nabi sampaikan tadi atau tidak? Bayangkan umat Islam mau 1.000 orang, 1 juta orang, seperti yang saya katakan tadi, itu amat sangat sedikit. Amat sangat sedikit, bayangkan. Maka sering saya katakan, bersyukurlah kalian sudah di sini. Jadi ini sebagai satu contoh, para hadirin di rumah, memang sudah fase darurat. Darurat. Dan Anda yang masih santai-santai, Anda yang masih ini, ya silakan. Lihat, benar nggak apa yang Nabi sampaikan? Walaupun sudah terang benderang kita sampaikan. Wah enggak, anak saya penghafal Quran. Hati, masih berupa syirik nggak? Masih ausobiah nggak? Nah, ya. Atau bahkan masuk kelompok Khawarij, akan terjegal di situ fitnah Dajjal. Baik, saya kira mudah-mudahan kita mulai semakin menyadari bahwa peluang selamat di ujung akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan kegelapan, ibarat lubang jarum. Betul tidak? Ibarat lubang jarum kecil lolosnya, karena manusia penuh dengan kegelapan. Jadi benarlah apa yang disampaikan Muhammad Qasim, dan ini bagian dari pembuktian 99 kebenaran Qasim betul Al-Mahdi. Karena yang disampaikannya bahwa dunia penuh dengan kegelapan, dan itu tidak pernah disampaikan oleh para tokoh agama manapun sekarang, bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan dan penuh dengan kesyirikan. Betul adanya. Tidak pernah, silakan Anda browsing sampai tahun gajah pun tidak akan pernah ketemu ada tokoh agama mengatakan dunia ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan kesyirikan, dan kesyirikan yang sangat beragam, kesyirikan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ulama semua tidur, tidak akan pernah ketemu ada yang menyatakan itu, kecuali di dalam
mimpi Muhammad Qasim.